Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terima kasih untuk pada para peserta yang telah menghadiri sosialisasi konversi AKN. Untuk kemudian untuk se- selanjutnya yaitu adalah hmm, ini langsung saja ya Pak. Pak gimana? Ya dibuka dulu Mas, nanti kemudian serahkan ke saya. Hmm, Marilah kita buka secara hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Bapak Nur Alistiadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Roset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua peserta mahasiswa yang sejumlah 32 terkait dengan apa sosialisasi konversi KKN tahun 2025. Susunan acara yang pertama adalah penjelasan item-item item-item pengkonversian, kemudian laporan-laporan apa yang dipersiapkan, kemudian berikutnya adalah demo cara mendaftar atau registrasi mahasiswa yang konversi, kemudian yang ketiga dilanjutkan demo login mahasiswa yang konversi untuk mengisi proker dan untuk mengisi untuk mengisi logbook harian dan untuk mengisi proker. Selanjutnya terakhir adalah mengupload laporan di dalam sistem. Ya, kita akan uh, mulai yaitu ya, kita akan memulai tentang pengkonversian KKN tematik ya, di dalam graf buku panduan. Ya, pengkonversian bab 7 pengkonversian KKN tematik FIK sebagai bagian dari NPKM ya. Pelaksanaan kegiatan di luar kampus dapat dikonversi ke pelaksanaan KKN tematik FIK dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah MBKM yang dilakukan oleh pemerintah atau kementerian. Yang kedua, MBKM yang dilakukan dan di atas persetujuan fakultas dan program studi. Yang ketiga, KKN MAS atau KKN tematik yang dilaksanakan di bawah naungan LPMPP UMS. Ya. Yang keempat, mahasiswa membersamai dosen di negara tujuan
dalam melaksanakan kegiatan hibah pengabdian kemitraan internasional. Nah, ini kita nomor 3 dulu, yaitu kegiatan KKN tematik atau KKN MAS yang dilaksanakan oleh LPMPP, di mana mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan banyak sekali yang kemarin ikut ya di dalam KKN MAS. Kemudian yang kedua, mahasiswa membersamai dosen di negara tujuan, negara luar negeri maksudnya, dalam kegiatan hibah pengabdian kemitraan internasional. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Korea, ada yang ke Thailand dan mungkin negara lain, ya. Tapi prinsipnya nomor 4 ini adalah mahasiswanya ikut, ya. Kalau mahasiswanya nggak ikut nggak bisa. Kalau misalnya mahasiswanya cuma di kampus aja Bening Sager, itu nggak bisa karena tidak menjadi bagian melaksanakan kegiatan bersama, membersamai. Nah, apa saja yang diajukan, cara mengajukannya? Yang pertama, MBKM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menuliskan logbook ya, kegiatan di sistem KKN. Yang kedua, menuliskan program kerja. Yang ketiga, mengunggah laporan MBKM disertai laporan kegiatan AIK saat melaksanakan MBKM. Jadi harus ada tambahan laporan kegiatan AIK-nya. Ya. Yang keempat, mengunggah sertifikat dan surat tugas di sistem tematik FIK sebagai pengganti artikel. Karena MBKM kan tidak ada artikelnya, maka surat tugas sebagai pengganti artikel nanti diatur di dalam artikelnya. Ya. Yang kelima, mengunggah link YouTube video kegiatan MBKM. Yang kedua, kegiatan MBKM yang dilakukan dan atas persetujuan fakultas dan program studi. Yang pertama, menuliskan logbook kegiatan di sistem KKN, menuliskan program kerjanya yang dilaksanakan Pak. Yang ketiga, mengunggah laporan MBKM disertai laporan kegiatan AIK saat melaksanakan MBKM disertai KKN tematik. Yang keempat, mengunggah sertifikat dan surat tugas di sistem KKN sebagai pengganti artikel publikasi karena ini kan nggak ada artikelnya ya, dan mengunggah link YouTube. Nah, sebelum masuk ke nomor 3, kenapa atau apa kok kenapa fakultas membuka diri untuk mengkonversi kegiatan kemahasiswaan tadi? Karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kementerian dan MBKM oleh fakultas dan prodi yang disepakati, termasuk LPMPP KKN MAS, dan keikutsertaan mahasiswa yang berkegiatan di luar negeri, yang di luar negeri, mahasiswa berada di tempat, ya. Mahasiswa itu berada di tempat sana, di tempat kegiatannya sana itu minimal 2 minggu. Nah, itu ceritanya. Jadi karena minimal 2 minggu, artinya sama dengan kegiatan dan tinggal di tempat ya, tinggal di luar. Jadi mahasiswa yang apa namanya pengabdian masyarakat dengan dosen, PID dengan dosen itu tidak bisa dikonversi karena sudah masuk di life skill. Jadi pada prinsipnya kegiatannya tidak double untuk mendapatkan skor pada life skill. Gitu. Jadi nanti kami akan cek satu persatu apakah kegiatan tersebut dilaksanakan dia tinggal di tempat sana tersebut, di tempat stay. Artinya namanya KKN itu ya dia berada di lokasi
ya, minimal 2 minggu atau hanya 2 kali kegiatan selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, KKN MAS atau KKN tematik yang dilaksanakan di bawah naungan LPMPP. Yang pertama, menuliskan logbook, menuliskan program kerja yang dilaksanakan di KKN, mengunggah laporan KKN tematik, kemudian mengunggah sertifikat sebagai pengganti artikel. Yang kelima, mengunggah link YouTube video kegiatan ininya, KKN MAS-nya. Nanti saya ubah. Karena buku pedoman ini belum fix ya. Ini kemarin baru rapat dengan korlapnya. Yang keempat, mahasiswa yang membersamai dosen di negara tujuan dalam melaksanakan kegiatan hibah pengabdian. Jadi yang pertama, menuliskan logbook kegiatan KKN, menuliskan program kerja dilaksanakan KKN, mengunggah laporan, mengunggah sertifikat atau surat tugas KKN tematiknya, kegiatan ini ya. Kemudian mengunggah video kegiatan PKN. Nah, format lapor kemudian di atas semua kan ada tadi tambahan laporan kegiatan AIK yang diajukan konversi. Nah, kegiatannya ada cover, lembar pengesahan pembimbing yang diketahui pimpinan ranting atau cabang Muhammadiyah atau mana saja pada kegiatan AIK. Ya, artinya jangan cuma ditandatangani mahasiswa, tapi ditandatangani oleh pembimbingnya NBKM, dan juga diketahui ya, dengan diketahui oleh bisa tokoh agamanya, bisa takmir, bisa PCM, BRM. Monggo. Ada pendahuluan, metode yang digunakan apa, metode kegiatannya, ada dokumentasi foto dan atau video, kemudian daftar hadir dan daftar pustaka. Ini contohnya daftar pustaka seperti ini. Ya. Nah, saya akan ke atas sedikit terkait dengan laporan sebelum masuk pembobotan. Jadi untuk KKN FIK itu yang pertama adalah wajib ada catatan harian ya, yang diupload di dalam sistem. Nah, ini perlu saya perbaiki karena masih ada rapat dengan koordinator Korlap dengan Korlap KKN belum tuntas. Karena kalau nggak cepat-cepat kita sosialisasikan hari ini, nanti adik-adik yang mau mengajukan konversi akan mundur, kasihan ya. Maka supaya bisa siap-siap. Kemudian untuk yang KKN reguler ya, ada sistematikanya, lampirannya ada presensi, ada dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan kerjasama, dan template laporan agenda kegiatan. Ada di beberapa lampiran-lampiran tersebut. Tapi kalau adik-adik itu posisinya konversi, maka tentu laporan yang dikirim ke kami, kita konversi adalah laporan yang templatenya sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang disetujui pada laporan baik itu KKN MAS, baik itu laporan hibah membersamai dosen ke luar negeri selama 2 minggu atau lebih, dan laporan MBKM yang oleh kementerian. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan konversi karena tentu berbeda. Nah, selanjutnya saya akan stop share. Saya akan stop share. Kemudian Mas Rosid silakan untuk mendemokan cara melakukan registrasi. Monggo Mas Rosid silakan. Nanti saya yang ngomong, Mas Rosid yang menjalankan untuk share screen. Silakan Mas Rosid untuk share screen. Oke.
Adik-adik sekalian, websitenya adalah KKN sambung tematik pik titik UMS titik AC ID. Linknya tentu akan dikirim atau sudah dikirim di grup konversi ya WA group kemarin. Kemudian selanjutnya klik login yang di atas sebelah kanan itu. Nah, karena adik-adik belum memiliki, maka silakan klik yang merah itu register new membership. Nah, silakan masukkan email. Emailnya yang didaftarkan ini wajib email UMS, ya, domain UMS artinya UMS ACID, pakai email student. Nah, karena ini Mas Rosid masih demo, maka eh, mungkin Mas Rosid masih ingat email studentnya yang lama, Mas. Tulis saja, Mas. C berapa dulu? Ya. Oke, kemudian memasukkan name, silakan password dibuat. Nah, jenis KKN-nya jangan keliru ya. Jenis KKN-nya adalah konversi, karena kalau nanti keliru reguler, saya tidak akan susah nanti adik-adik akan susah. Ya. Tolong jangan sampai keliru memilih yang konversi. Kemudian masukkan nomor WA nomor WhatsApp yang aktif. Nah, coba. Oke. Oke. Kemudian ya, klik register. Nah, setelah adik-adik melakukan registrasi begitu, kami dari fakultas selaku admin akan ngecek di dalam sistem, di dalam backend. Kemudian kami akan mengaktifasi akunnya. Silakan Mas, akun yang tadi didaftarkan untuk login sebagai admin dan di eh, diaktifkan. Kalau sudah diaktifkan, bilang ya Mas. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, coba membuka WA-nya, ditunggu beberapa saat. Apakah ya di refresh dulu? Belum ada. Belum ada, Pak. Oke, tunggu. Memang ini menunggu ya, menunggu. Pastikan nomor kita yang ada di WA admin hidup ya Mas, di HP satunya. Oke. Oke. Belum muncul. Ya. Nah, itu sudah ada WA masuk. Coba dibuka. Kata-katanya apa? Username J sekian. Apa itu? Sudah diaktifkan. Anda bisa login di sistem sekarang, ya. Oke. Oke, sekarang eh, berarti sudah bisa login ya. Nah, karena ini Anda adalah konversi, maka admin sekaligus akan menunjuk Anda sebagai ketua kelompok. Nah, silakan Mas, ditunjuk username yang tadi dibikin, dijadikan sebagai ketua kelompok. Sambil menunggu. Bisa Mas, sudah?
Bentar Pak, sedang proses. Oh iya. Sudah berhasil dijadikan ketua kelompok, Mas? Belum Pak. Hmm. Sudah, Mas, tadi ketemu? Belum itu Pak. Di Belum belum ketemu. belum ini belum. Ya sudah, kalau belum ketemu sekarang login saja, login dulu untuk mengisi proker. Ya, sekarang masukkan ID tadi, NIM yang didaftarkan, passwordnya dimasukkan, kemudian masuk sebagai mahasiswa, tahunnya tahun 2025 ya, jangan keliru, ya. Kemudian klik sign. Nah, adik-adik sekalian, ini di atas tuh ada banyak menu, ya. Tapi secara default akan langsung diminta mengisi log harian, yaitu menu log itu langsung masuk ini. Nah, di sini adik-adik harus mengisi kapan, misalnya contoh kegiatannya dilakukan bulan eh, November misalnya. 1 November Mas, 1 November. Ya. Pakai angka boleh itu. Ada kan di atas itu angka, ya. Ya. 1 November tahun 2024 misalnya. Titik dua. Nah, apa yang dilakukan pada hari itu? Ya. Saya titik-titik gitu aja. Seret, enter. Nah, dua tanggal berapa? Ya. Ini akan dilihat berapa lama. Nah, tentu, wah lupa Pak, karena kan sudah dilakukan lama. Ya diingat-ingat aja, seingatnya. Awal dulu berangkatnya kapan, ngapain kira-kira ngapain, diingat-ingat, seingat-ingatnya aja. Ya yang penting ada logbooknya. Setelah itu submit. Nah, setelah menulis logbook, harusnya adalah ngeklik proker. Ya, nah, tetapi kalau mahasiswa ini belum mengisi logbook, maka tidak bisa kita set menjadi ketua kelompok. Ya, nah contoh misalnya, ini kan belum kita set ketua kelompok, tapi langsung mau nambah mau menambah broker, diklik, maka ada tulisan hanya ketua kelompok yang bisa mengirimkan broker. Nah, jadi ini adik-adik ini harus mengisi logbook dulu semua, ya, mengisi logbook dulu semua. Terus eh, batasannya kapan? Batasannya sebelum deadline, ya.
Coba kita buka flyernya. Coba Mas, flyernya dibuka Mas, yang kita kirimkan kemarin. Yang kita kirimkan flyernya Bentar, Mas. ada di Canva ya. Jadi adik-adik harus efektif, efisien ya. Jadi kalau misalnya batasnya itu tanggal, kita kasih 2 minggu misalnya, jadi seminggu itu harus di eh, proker harus selesai dalam waktu seminggu. Coba kita cek berapa tanggal berapa deadline akhir untuk saya ini kan. Nah, coba deadline-nya kapan Mas untuk mengisi? Deadline kirim laporannya itu sampai 25 April. Nah, ini kan tanggal 18 sampai 25. Oh, seminggu ya. Nah, berarti adik-adik harus mulai mencicil 3 hari. Maka harapan saya, kalau boleh dicicil Senin, Selasa, Rabu, sudah mulai mencicil logbook-logbooknya, saya hari Kamis akan mengeset, ya akan mengeset sebagai ketua kelompok. Nah, sehingga Sabtu apa setelah itu adik-adik bisa untuk mengisi prokernya secepatnya. Balik ke login, Mas. Login mahasiswa. Nah, setelah proker nanti bisa diisi, prokernya apa selama di sana? Nah, karena di dalam proker itu harus ada konversinya itu. Ya, yang konversi harus ngisi logbook. Betul. Yang konversi wajib ngisi logbook. Mengingat-ingat kegiatannya apa saja selama di sana. Selama ikut MPKM atau berkegiatan. Ya, ya diiling-iling aja tanggal sekian mulai hari itu ngapain, koordinasi Pak Lurah, dua ngapain, tiga ngapain, tiga boleh secara brief, secara ringkas, tidak bertele-tele boleh. Karena itu untuk menunjukkan bahwa kegiatan itu dilaksanakan tidak hanya sehari atau 2 hari saja. Ya. Setelah itu adik-adik klik KKN. Kalau sudah mengisi broker, klik KKN. Nah, kalau misalnya 4 hari dimasukkan 4 hari. 40 kalau bisa tetap dimasukkan semua. Kalau itu 40 hari. Meskipun misalnya digabung ya, tanggal 1 November sampai tanggal 3 itu melakukan koordinasi dengan kelurahan, Pak Lurah misalnya karena kan bisa jadi beberapa hari itu baru koordinasi. Ya, kemudian tanggal misalnya November ya, tanggal 30 November sampai dengan tanggal 4 Desember me- melaksanakan membuat laporan atau apa, monggo. Tapi prinsipnya di proker itu harus menunjukkan bahwa kegiatan itu dilaksanakan minimal 2 minggu karena harus kelihatan di sana. Ya, jadi tidak terus kemudian diisi tanpa tanggal karena itu nggak akan kelihatan aktivitasnya. Nah, setelah itu semua, terus Mas ke bawah. Tadi sudah disampaikan ya, untuk tadi kan karena yang konversi tidak ada artikel, tidak membuat artikel, maka yang diupload tadi adalah sertifikat atau apa tadi, ya, sertifikat kegiatan atau LPMPP tadi ya, atau KKN Mas. Filenya adalah file sertifikat. Besarannya 1 MB ya, jadi mohon dikompres menjadi 1 MB. Kemudian laporannya dikasih judul laporannya apa, konversinya itu. Kemudian file laporannya KKN diupload, itu pun juga harus dikompres. Kemudian video kegiatan yang di YouTube kan dikasih judul kegiatan apa nama judulnya itu. Dan kemudian link YouTube-nya dimasukkan di situ, setelah itu di submit. Oke. Nah, nanti kalau sudah disubmit, kami akan menilai ya. Oke. Oke, saya rasa itu oh ini ada pertanyaan. Oke,
Sebentar. Semisalnya 40 hari sudah. KKN Mas kan ada artikelnya. Itu tetap pakai sertifikat atau artikel ya Pak? Eh, Kalau KKN Mas khususnya, karena artikel KKN Mas itu sudah dikumpulkan di panitia KKN Mas, ya kan? Maka KKN Mas sebaiknya diberi surat tugas dan sertifikat saja. Ya, karena kan artikelnya itu sudah dikumpulkan di panitia KKN Mas LPMPB. Itu nggih. Jadi pengkonversian adalah laporan, bukti sertifikat dilakukan, dan bukti kegiatan yang dengan YouTube tadi, dengan dukungan proper yang dilaksanakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enten Pak. Iya, silakan. Oke, Pak izin bertanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Oke. Untuk yang konversi ini kan yang pertama ada MBKM Kemendikbud, kemudian yang kedua MBKM yang dilakukan atas persetujuan fakultas dan prodi. Nah, kemarin dari ilmu gizi itu ada sejenis MBKM, tapi itu namanya PKKM, Pak. Nah, itu juga di bawah naungan Dikti. Kemudian, tapi kita kemarin juga itu apply di My MBKM. Nah, itu apakah bisa untuk menjadi syarat konversi KKN ini ya, Pak? Apakah Kegiatannya dilaksanakan berapa lama? 4 bulan, Pak? 4 bulan berada di lokasi Di, sana. iya, jadi kita Oh, ada 3 tempat waktu itu di Semarang, di Sukoharjo, mm-mm. sama di Bandung, Pak. Oh ya, diajukan saja Mbak di sini. Oh, oke. Nah, Jadi diajukan sakit saja. nih, Pak. Sakit. Ada Oke. sertifikatnya toh? Enten, Pak. Kita juga Oke. membuat artikel OBE juga. Betul, nih artikel kan karena artikelnya sudah dikumpulkan di apa namanya di pengelola atau penyelenggara. Nah, itu cuma mohon dianu ya ditambahkan lembar pengesahan ya, pengesahan semacam mengetahui lah, mengetahui bahwa kegiatan ini diakui oleh program studi gizi sebagai MPKM, apa ya? Oh, iya, Pak. Menurut. Oke, supaya lebih lengkap. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan video yang di YouTube itu, Pak. Apakah videonya itu harus berbentuk video semua kegiatannya? Karena di sana kemarin kita kebetulan tidak membuat video, Pak, tapi membuat notebook harian, notebook mingguan, sama artikelnya. Tapi Oh, beberapa kita oke. juga ada mengambil gambar buat bukti-bukti gitu, Pak. Apakah? Jadi gini, untuk video ini dibikin saja, Dek, dibikin rangkaian kegiatan. Kan masih menyimpan foto-foto kegiatan selama kegiatan di sana dan ada mungkin sedikit capture video kan. Iya, enten, Pak. Nah, mohon itu bisa dibikin dulu sebagai rangkaian kegiatan. Ya kan kalau video itu kan tidak boleh lebih dari 7 menit ya, Dek. Jangan lama-lama. Iya. Ya kan paling mentok 5 menit, 6 lah ya. Itu dibuat rangkaian, kemudian dijadikan ya dibikin lewat biasanya lewat apa? CapCut ya. Adik-adik bikin ya. Iya, sakit, Pak. Nah, itu atau Canva monggo. Kemudian setelah itu udah jadi, jangan lupa nama ya. Pokoknya jangan lupa bagaimana video kegiatan disampaikan ya. Berarti ada nama, terus apa pemberian dananya siapa, ya, terus logo UMS, logo kementerian, kalau karena itu dengan kementerian begitu, dijadikan video, dirangkaikan dalam satu video maksimal 6-7 menit, tapi ya jangan 1 menit ya, 1 menit ya kayak kurang rangkaian kegiatan, paling paling banyak itu 7 menit, tapi kayaknya 7 itu terlalu lama ya, 5-6 biasanya itu yang eh, ringkas ya, yang bisa menunjukkan rangkaian kegiatannya mana aja monggo. Pokoknya jangan melebihi
10 ya, maksimal itu 10 tapi itu mentok ya. Mungkin kegiatannya saya banyak Pak, ya tapi jangan sampai 10 menit lah, kurang dari itu. Ya. Kemudian masukkan di YouTube-nya Ade. Ade kan pasti punya YouTube ya, karena semua punya Google ya. Pasti yang punya. Oke. Kemudian masukkan di dalam YouTube-nya sendiri-sendiri. Kemudian boleh dipublik ya, disimpannya di YouTube tuh boleh publik atau eh, bukan private, public atau non public boleh, unlisted ya. Kalau misalnya malu saya sampaikan di YouTube saya misalnya, ya di unlisted cukup ya. Tapi kalau nggak apa-apa lah, ini kan kegiatan saya, kegiatan kami, ya udah nggak apa-apa, saya punya YouTube tak publik lah, tak publish, toh nanti buat CV biar pada saat ini kan orang mencari tentang kegiatan saya di mana ya tadi, di lewat PKKM di Semarang, ya nggak apa-apa, silakan ditaruh di publik boleh, kemudian di-upload di link YouTube-nya itu Mbak Aurela. Sampun jelas? Oke, Pak Sampo, terima kasih atas informasinya ya, Oke. Pak. Ada lagi yang bertanya, perwakilan dari PPKO konversi ada 7 anak. Apakah nanti ketua kelompok berjalan BKM-nya bagaimana? Saya nggak tahu kegiatan PPKO itu kegiatannya gimana ya? Bisa jelasin nggak proses kegiatan PPKO? Karena tidak semua kegiatan yang didanai DIPI itu menjadi MBKM. Ya, contoh misalnya mahasiswa dapat PKM DIPI itu bukan termasuk MBKM karena dia sudah mendapatkan lab skill ya oleh di lab skill di Star Lab Skill sendiri. Saya tidak ngerti bagaimana kegiatan PPKO itu. Mungkin silakan dijelaskan aja kegiatannya PPKO itu seperti apa. Mohon maaf Bapak, izin masuk. Ya, Eh, silakan. untuk kegiatan PPKO kemarin kan sebelumnya kita dari eh, beberapa prodi ya Pak, mulai dari di FIK sendiri ada dari Kesmas, kemudian Gizi, Fisio, dan Keperawatan. Nah, kemudian untuk hasil dari penentuan konversi itu kami sangutkan lagi kepada kebijakan di setiap prodi. Nah, salah satunya dari prodi saya sendiri Pak, dari Keperawatan, di mana kemarin dari prodi keperawatan sendiri itu ternyata KKN masuk ke dalam konversi, yaitu dengan cara dari sekretaris prodi dan kaprodi mengajukan surat dengan nama anak-anak yang bisa dikonversi untuk KKN-nya, yaitu anak-anak PPK ini. Kemudian untuk prodi Sebentar. Coba dijelaskan kegiatan PPKO-nya itu seperti apa. Coba. Oh, nggih, Pak, baik. Untuk kegiatannya sendiri yaitu berupa pengabdian di masyarakat, Pak, selama 5 bulan, yaitu sejak bulan Juni sampai dengan bulan November kemarin. Kegiatannya berupa tentang proker pembangunan desa sendiri, kemudian ada terkait dengan sosialisasi atau pemberdayaan di desa sendiri. Seperti itu, Bapak. Oke. 5 bulan itu stay di masyarakatnya berapa lama? Untuk stay di masyarakatnya kebetulan kita on off, Bapak. Nah, oke. Ini, nah ini yang apa namanya eh, apa perlu disampaikan ya, Prodi sepertinya belum paham bahwa PPKO ini kegiatannya sifatnya datang, kemudian pulang kampus, kapan lagi datang lagi, pulang kampus itu kan tidak dilakukan setiap hari kan? Kebetulan untuk PPK dari kita sendiri, Pak, kegiatannya iya, kita pulang dari kampus atau datang kemudian pulang, namun berturut-turut, Bapak. Jadi dalam seminggu kita sekitar ada 5 kali untuk datang ke desa seperti itu. Nah, ini kan PPK Ormawa itu toh yang
mendapatkan hibah kan, itu Nggih, ya. Bapak. PPK Ormawa yang mendapatkan hibah itu kan hibah dikti yang diberikan PPK Ormawa di dalam kegiatan-kegiatan ke PPK Ormawa. Betul nggih? Di dalam lab skill itu sudah ada skornya, tinggi skornya, ya, skornya tinggi di lab skill itu. Jadi sepertinya saya belum bisa memutuskan untuk PPK Ormawa ini eh, saya di ACC untuk konversi apa tidak. Mungkin ada satu laporan yang sudah dicetak yang bisa diberikan ke kami panitia KKN coba untuk kita lihat. Karena kan PPK Ormawa itu ya saya tahu itu kan yang terakhir nanti didatangi Pak Yatmin atau didatangi Pak Fatih itu kan pengabdian Ormawa itu kan. Iya betul. Iya tahu yang pengabdian Ormawa itu tahu. Nggih, Bapak, betul. Nah, tapi prinsipnya gini dulu. Eh, adik-adik ini boleh mendaftar dulu. Boleh mendaftar registrasi di sini dulu. Silakan ngisi logbook sendiri-sendiri ya. Kemudian saya diberi laporan. Coba kita lihat laporannya biar saya eh, rapatkan dengan panitia lapangan ya. Nanti apakah panitia lapangan bisa mengerti tidak dengan kegiatan ini untuk dikonversikan KKN. Kemudian jangan lupa adik-adik sekalian, meskipun Anda tadi yang Mendikbud dan lain sebagainya, ada satu laporan AIK yang harus dibikin ya. Jadi kalau yang KKN Mas itu pasti sudah ada AIK-nya. Tapi kalau yang ikut ke luar negeri sama Kemendikbud, sama MBKM Prodi, seperti MBKM Prodi itu seperti GISI. Waktu itu kerjasama dengan BKKBN selama 1 bulan di Klaten. Nah, itu kan tidak ada AIK-nya. Maka mereka kita minta mahasiswa itu untuk melaksanakan kegiatan AIK di rumah terdekat atau di daerah terdekat dan kemudian membuat laporannya dijadikan satu pada laporan eh, NBK laporan yang akan dimintakan konversi. Begitu ya Mbak, karena PPK Ormawa memang jangkanya panjang, ada beberapa minggu. Sebenarnya sih itu kan hibah ya, dapat 40 juta kan setiap kelompok. Nggih, Bapak. Nah, ya udah dapat 40 juta memang itu kegiatan pengabdian PPK Ormawa. Itu soalnya sudah mendapatkan ini Mbak, sudah mendapatkan life skill hibah Kemendikbud sendiri. Jadi nanti kalau masuk life skill itu jadi dua ini, jadi dua apa namanya? Jadi jadi dua skor di life skill. Tapi nggak apa-apa, dikirimkan saja ke kami ke saya, ke panitia saya nanti akan rapatkan di panitia dicetak seperti apa laporannya. Saya nggak tahu laporannya PPK Ormawa seperti apa. Karena kan WD3 tidak diketahui. Saya tidak tahu laporannya. Hanya disuruh tanda tangan tok di awal, tapi di akhir saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Ngoten nggih. Tapi silakan daftar dulu dan mengisi logbook setiap mahasiswa. Ya, yang 7 orang itu. Seperti ini cukup, Mbak? Cukup lengkap? Nggih, Bapak, terima kasih. Oke, kemudian siapa ini? Mufitah Sari. Kalau videonya seperti video profil berisi kegiatan, namun tidak boleh. Oh, boleh Mbak. Kegiatan itu kan ada banyak kegiatan toh. Dalam 1 bulan itu kan kegiatan KKN-nya bisa 4 topik atau 4 kegiatan. Terus kemudian Anda mau mengangkat satu kegiatan boleh. Atau mau dirangkai, misalnya contoh kegiatan selama 2 minggu dirangkai dari mulai apa namanya, mulai berangkat, kemudian ada koordinasi rapat, ketemu Pak Lurah, kemudian melaksanakan pembersihan atau apa monggo silahkan. Yang terpenting video itu berisi video kegiatan kegiatan apa selama
prosesnya itu, Mbak Mufita. Kemudian Hansa, untuk konversi internasional pembimbing hanya memberikan surat keterangan pengakuan kegiatan yang sudah ada cap dari PCIM-nya. Tetapi bentuknya bukan sertifikat, Pak. Untuk file artikel nanti diisikan surat keterangan itu saja atau bagaimana, nggih? Oh, ini yang luar negeri itu ya. Tadi kan sudah ada ya bahwa sertifikat, surat tugas dan sertifikat. Nah, berarti untuk yang mengikuti dosen ke luar negeri tadi, yang dikasih surat keterangan pengakuan kegiatan, ya berarti surat tugas dan surat yang sudah ada cap dari PCIM-nya ini. Itu nggih, Mbak Kansa. Mbak Kansa yang internasional sudah saya jawab, yang video sampun, yang kaitannya PPKO tadi mahasiswa tetap saya minta registrasi supaya untuk mengisi proker, mengisi ini dulu tetap individu ya, prinsipnya individu ini kalau konversi. Kemudian untuk mengisi logbooknya masing-masing. Jika video diupload di platform lain boleh. Platform lain apa ya Mbak Yalfa ya? Selain YouTube. Platform lain itu apa ya? Instagram. Instagram bisa lama nggak Mbak Yalfa? Bisa, durasinya bisa lama nggak? Atau anu aja Mbak, sebagai ringkasnya aja, walaupun di IG, videonya dimasukkan YouTube aja deh Mbak. Soalnya kalau di IG itu kelihatannya kalau lama-lama kelamaan nggak ini ya. Misalnya sampai 5 menit kayaknya di IG itu gimana gitu. Sepertinya IG sama TikTok itu kan kalau video nggak lama ya. Jadi sebaiknya di YouTube aja yang bisa sampai 5 menit untuk memperlihatkan rangkaian kegiatan. Oke, Mbak Yalfa, matur nuwun. Sampun tidak ada yang akan di anu, apa nggih? Kalau sudah lengkap silakan pada mendaftar melakukan registrasi hari ini. Kemudian hari ini sampai nanti malam akan kita ini kan nanti malam lambai ninja akan kita aktifkan supaya bisa mulai mendapatkan notifikasi WA bahwa sudah diaktifasi dan bisa mengisi logbook. Saya rasa itu, matur nuwun. Jika tidak ada yang akan ditanyakan lagi, Alis, saya, mohon maaf Pak, saya izin oh iya, bertanya. yeah. Monggo. Jadi saya perwakilan dari kelompok PKM PM. Jadi waktu itu kami telah melaksanakan PKM pengabdian masyarakat Pak. Nah untuk PKM PM ini kan berbeda dengan PKM PPO ya Pak ya. Kemudian untuk PKM kami juga karena dilaksanakan selama 4 bulan dan tetapi ada batasan jarak lokasi ke univ ya Pak ya. Jadi kita di situ konsepnya tuh pulang pergi seperti itu Pak kegiatannya. Tapi dilaksanakan selama 4 bulan penuh. Kemudian Ini kami PKMPM yang gizi kan, yang dapat hibah 1 miliar itu kan, yang iya Pak, yang gizi kan. iya betul Pak. Nah, terus lanjutkan. Nah, lalu kan kami belum ada AIK tersebut Pak. Nah, untuk Ya, AIK kan seperti yang sudah Bapak terangkan bahwa kami bisa mungkin melaksanakan AIK di hari sebelum tanggal 25 itu akan tapi mungkin tanggal 25 itu kan sudah harus jadi semua laporannya ya Pak ya. Sedangkan dari tanggal sekarang menuju tanggal 25 itu sangat mepet. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? anu aja. Yang terpenting dilaksanakan saja dulu sampai tanggal 25 ya. Nanti masalah saya extend, boleh saya extend karena batasannya itu adalah saya itu batasannya tanggal 27 April. Jadi awal Mei itu daftar mahasiswa harus sudah fix semuanya. Jadi saya diberi waktu cuma 27, makanya saya maksimalkan di tanggal 25. Jadi umpamanya ini hari apa toh? Ini kan hari Jumat, Mbak, tanggal 18 nih. Nah, besok Minggu kan
besok tanggal 20 kan hari Minggu tuh, Ahad tuh. Nah, misalnya Mbak Diva eh, ada apa ngajar TPA di ya dekat rumah atau di tempat teman mana gitu. Nah, di situ gitu, ada dokumentasinya bahwa mengajar TPA, membimbing adik-adik, dan itu dibikin semacam laporan laporan ringkas lah, laporan singkat lah bahwa telah melaksanakan kegiatan AIK di mana begitu, gimana? Bisa kira-kira? Oh ya Nggak Pak, susah kok, nggak susah ini. oh iya baik. Insya Allah Iya, bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. iya. Jadi ceritanya memang kami mewajibkan ada laporan ringkas terkait kegiatan AIK untuk dikonversi ke KKN tematik, KKN FIK, karena tema KKN FIK itu kan ada dua tema. Satu tema keprofesionalan kesehatan yang dilaksanakan, yang kedua tema AIK-nya. Jadi tetap supaya ada dua-duanya. Ya. Kalau yang KKN LPMPP UMS, MAS dan tematik LPMPP itu sudah dipastikan ada. Karena kan itu otomatis ya dengan yang Muhammadiyah itu. Oke. Ngoten nggih. Ada lagi selain Mbak Diva? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nggih. Nggih, kalau sudah saya kembalikan ke Mas Roset untuk menutup kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, monggo Mas Roset ditutup. Baik, untuk masuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup nggih, saya akhiri nggih. Ya,